Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, God is good. Tuhan itu baik. Apakah Tuhan baik buat Bapak Ibu? Amin. Amin. Merasakan Tuhan itu sangat baik Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang merasakan seperti yang saya rasakan saat ini? Bapak Ibu, saya merasa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan banyak saudara yang hadir malam hari ini. Saat ini. Di dalam kehidupan Bapak Ibu. Dia sedang menjamah Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu merasa sesuatu, dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bahwa itu Roh Kudus yang sedang bekerja. Kalau Bapak Ibu merasakan ada dorongan untuk menyembah, ada sukacita yang Bapak Ibu tidak bisa katakan atau ungkapan dengan kata-kata, itu Roh Kudus lagi bekerja. Bapak Ibu, saya bersyukur Bapak Ibu boleh hadir malam hari ini. Dan saya mau sampaikan bahwa penyembahan kita, penyembahan Bapak Ibu, saudara dan saya, itu berharga di mata Tuhan. Amin. Penyembahan membuat kita sanggup untuk kita punya akses langsung sama Tuhan. Dan waktu kita menyembah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Bapak Ibu lagi menjadi semakin serupa dengan yang disembah. Amin. Bapak Ibu akan menjadi semakin mirip dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Bapak Ibu. Yaitu serupa dengan gambaran anak. Itulah kuasa penyembahan. Dan saya mau sampaikan itu buat Bapak Ibu. Dan Roh Kudus dorong saya untuk menyampaikan itu. Untuk katakan itu buat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memilih untuk hadir pada malam hari ini, dalam Zoom meeting malam hari ini, percayalah Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu setelah selesai ibadah Zoom ini, Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang tidak mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Amin. Jadi saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam ini menjadi malam yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu bisa membuat sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Amin. Kasihnya selalu baru setiap hari. Dan akan ada banyak sukacita, damai sejahtera, pemulihan, kesembuhan, pengharapan. Nih. Yang Tuhan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Hari-hari ini. Apapun itu. Apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Kita harus menjalaninya dengan penuh sukacita. Dan percayalah Bapak Ibu, bahwa tidak ada bagian-bagian di dalam hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini, yang tidak memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Meskipun kita merasa itu sesuatu yang tidak baik menurut kita. Tapi percayalah, ketika kita datang menghampiri hadirat-Nya, ketika kita datang menyembah Dia, Bapak Ibu akan mendapatkan kelegaan, penghiburan, pemeliharaan, penyertaannya, dan jawaban-jawaban atas pergumulan Bapak Ibu. Dan ada banyak blessing, ada banyak berkat yang Tuhan telah sediakan.
ketika Bapak Ibu datang untuk menyembah. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-92. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook dan link YouTube yang sudah Pak Hen share melalui WhatsApp Discipleship Esum. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-92. Dan malam hari ini saya beri tema about worship. Dan sebagai subtemanya saya beri tema living sacrifice. Bapak Ibu siap diberkati dan terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati melalui firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang rindu untuk mengalami Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu pesanmu Tuhan malam hari ini? Katakan amin. Dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Karena beda Bapak Ibu, antara orang yang cuma asal tahu dan orang yang benar-benar menghidupinya. Ada bedanya Bapak Ibu. Demikian juga dengan penyembahan. Bapak Ibu, ada orang yang mengerti dan menghidupi penyembahan, ada yang tidak. Bapak Ibu, saya percaya ketika Bapak Ibu mengerti dengan benar dan tahu betul bagaimana seharusnya kehidupan dari seorang penyembah-penyembah yang benar, maka hal-hal yang luar biasa pasti terjadi. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya mau memulainya dengan sebuah pertanyaan. Apa sih worship itu? What is worship? Apa itu penyembahan? Kalau Bapak Ibu dengar kata worship yang timbul dalam pikiran Bapak Ibu, apa? Ada yang bilang komunikasi. Ada yang bilang sikap hati. Ada yang bilang lagu-lagu rohani. Musik-musik rohani. Kidung pujian. Lagu rohani yang bertempo pelan. Kalau lagu rohani tempo cepat itu bukan penyembahan. Atau mungkin Bapak Ibu teringat momen ketika kita beribadah dan merasakan hadirat Tuhan turun. Bapak Ibu mengangkat tangan dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, itu semua betul. Tapi mungkin saya mau beri sedikit penekanan. Dan saya mau bilang, itu merupakan ekspresi dari penyembahan. Bapak Ibu, ekspresi penyembahan bukanlah esensi dari penyembahan. Jadi apa itu esensi dari penyembahan? Bapak Ibu, esensi itu artinya sesuatu yang harus ada. Nah, esensi penyembahan itu terletak pada sikap hati. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Karena tanpa itu, tanpa sikap hati, tidak akan pernah ada penyembahan yang sejati. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar malam hari ini dan beberapa minggu ke depan tentang worship ini, about worship. Dan tentunya ini tidak bisa menggambarkan secara utuh tentang penyembahan ini. Tetapi biarlah kita boleh lebih memahaminya lagi. Nah, yang pertama, kata yang pertama adalah whole, yang berarti utuh atau seluruhnya. Nah, penyembahan kepada Tuhan menuntut seluruh keberadaan kita. Seluruhnya Bapak Ibu, dan bukan sebagian. Jadi seluruh keberadaan kita, artinya seluruh hidup kita. Bapak Ibu, mari kita akan melandasi firman Tuhan ini, dan kita akan membacanya di dalam Surat Roma pasal 12 ayat yang pertama. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama mengatakan, ayat yang tidak asing lagi buat kita, Roma 12 ayat yang pertama mengatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan dengan tegas, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah Bapak Ibu, ayat ini memberikan kepada kita bahwa kata ibadah sejati, our true worship, itu bukan hanya sekedar menyanyi. Bukan hanya sekedar Bapak Ibu beribadah di hari Minggu saja. Bapak Ibu, bertahun-tahun mungkin Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen. Pertanyaannya, apakah semuanya yang Bapak Ibu lakukan sudah disebut ibadah yang sejati? Nah, ayat ini memberikan satu gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai penyembahan. Dan bukan hanya kebaktian. Dan bukan hanya ibadah. Dan juga bukan hanya memberi persembahan yang Bapak Ibu bawa kepada Tuhan. Tetapi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai living sacrifice. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, ibadah yang sejati dalam pandangan Allah adalah waktu Bapak Ibu mempersembahkan tubuh Bapak Ibu sebagai persembahan yang hidup, sebagai living sacrifice. Dan ini penting Bapak Ibu ketahui. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai living sacrifice, Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, kalau Bapak Ibu perhatikan, apa yang menjadi persembahan bagi Tuhan Bapak Ibu? Hewan, binatang, yang menjadi korban bakaran. Hewan atau binatang yang ditaruh di atas mezbah korban bakaran untuk dijadikan persembahan. Dan hewan atau binatang itu dalam keadaan mati. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, di dalam perjanjian baru dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan ini adalah hidup kita. Hidup Bapak Ibu saudara dan saya. Yang Tuhan mau menjadi persembahan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Tuhan mau supaya kita mempersembahkan hidup ini. Dan itu seluruhnya sebagai suatu korban yang hidup. Yang khusus bagi Tuhan. Dan yang menyenangkan hatinya. Sebagai korban yang hidup. Dan ini bukan lagi berbicara tentang korban binatang. Seperti yang terdapat di dalam perjanjian lama. Tetapi seluruh kehidupan kita persembahkan bagi Tuhan. Bapak Ibu mau mempersembahkan hidup Bapak Ibu sebagai korban persembahan bagi Tuhan? Itulah persembahan yang hidup. Living sacrifice. Yang bisa kita bawa di hadapan Tuhan. Yaitu kehidupan kita. Seluruh hidup kita. Seluruh keberadaan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan melihat untuk kita lebih jelas lagi gambaran tentang persembahan yang hidup ini. Dan kita akan membacanya di dalam firman Tuhan yang lain. Yaitu di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat 1, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di situ dikatakan, saudara-saudara, Allah sangat baik bagi kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat, supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban yang hidup, yang khusus, untuk Allah. Yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Jadi Bapak Ibu, mempersembahkan tubuhmu itu artinya mempersembahkan dirimu
Dan itu berarti mempersembahkan seluruh kehidupan Bapak Ibu. Mempersembahkan seluruhnya Bapak Ibu. Mempersembahkan hati kita. Mempersembahkan roh kita. Mempersembahkan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, dan tubuh jasmani Bapak Ibu kepada Tuhan. Mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan itu semua Bapak Ibu bisa lakukan di dalam penyembahan Bapak Ibu. Amin. Jadi penyembahan adalah the whole of life. Seluruh kehidupan kita. Seluruh keberadaan kita. Dan bukanlah cuma hari Minggu saja. Tapi hari Senin sampai Sabtu. Kita persembahkan untuk Tuhan. Bukan hanya hati. Bukan hanya sebagian dari hidup saja. Tapi seluruh keberadaan kita. Seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu masih ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada seorang ahli Taurat. Yang menanyakan, hukum mana yang paling utama? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Markus. Pasal yang ke-12 ayat 29 dan 30. Injil Markus pasal 12 ayat 29 dan 30 mengatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan segenap hatimu. Dan dengan apa? Dengan segenap jiwamu. Dan dengan apa? Dengan segenap akal budimu. Dan dengan apa lagi Bapak Ibu? Dengan segenap kekuatan. Jadi Bapak Ibu, apa kata yang penting yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjawab ahli Taurat ini Bapak Ibu? Segenap. Bukan sebagian hatimu. Bukan sebagian jiwamu. Bukan sebagian akal budimu. Dan bukan sebagian kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Itu sebabnya ada seseorang yang baru bertobat berkata, kenapa sih saya sudah lepaskan banyak hal, tapi Tuhan terus kejar-kejar saya? Karena dia ingin segenap hidupmu. Nah Bapak Ibu, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 35, Allah memerintahkan kepada bangsa Israel. Dan dikatakan begini Bapak Ibu, 2 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-35. Di situ mengatakan, Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka. Janganlah berbakti kepada Allah lain. Janganlah sujud menyembah kepadanya. Janganlah beribadah kepadanya dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Dengan kata lain, Allah berkata, aku tidak ingin ada yang lain. Tetapi antara kau dan aku. Dia tidak inginkan ada yang lain. Apapun itu, siapapun itu yang Tuhan inginkan, yaitu seluruhnya. Bapak Ibu, kita seringkali ingin memberi yang terbaik, tapi tidak seluruhnya. Bapak Ibu, banyak orang Kristen seringkali berdoa pada waktu doa persembahan. Tuhan terimalah persembahan yang terbaik dariku. Bohong Bapak Ibu. Bukan yang terbaik yang Bapak Ibu persembahkan. Tapi itu yang sisa. Yang terbaik buat siapa Bapak Ibu? Buat diri sendiri bukan? Bapak Ibu, masih ingat? Seorang janda miskin yang memberi persembahan di dalam bait Allah. Dan itu dicatat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai yang keempat.
Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai yang keempat mengatakan, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Bapak Ibu perhatikan. Janda miskin yang memberi 2 peser itu. Dan bandingkan dengan persembahan orang kaya itu. Bapak Ibu, persembahan janda miskin itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada artinya. Gak signifikan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu nggak yang menarik perhatian Tuhan? Janda miskin itu memberikan semuanya. She give all. Yang dia berikan itu segalanya. Mungkin bukan yang sempurna. Tapi dia berikan itu segalanya Bapak Ibu. Ketika kita memberi kepada Tuhan segalanya, maka Tuhan senang dengan apa yang kita berikan kepadanya. Amin. Bapak Ibu, sering kita diingatkan untuk memberi yang terbaik. Ketika kita memuji Tuhan. Misalnya, bernyanyi untuk Tuhan. Mungkin suara kita pas-pasan. Jauh sekali dibandingkan penyanyi-penyanyi rohani seperti Regina Pangkarego, Rahel, Maria, Sari Simorangkir, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi handal. Dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi yang bagus suaranya. Tapi mungkin itu sudah yang paling baik yang kita berikan untuk Tuhan. Dan Tuhan tidak bilang, stop. Tidak. Tapi dia tahu itu adalah pujian yang keluar dari hati yang paling dalam. Dan Tuhan bilang, lanjutkan anakku. Terus nyanyi. Puji Tuhan. Sembah Tuhan. Bapak Ibu, berapa banyak dari Bapak Ibu yang merasakan seperti itu? Dan kita mau berkata, Tuhan, yang terbaik yang aku mau persembahkan bagimu. Layananku, hidupku, segalanya, seluruhnya, the whole of my life, semuanya yang aku punya. Dan Tuhan akan senang sekali. Karena kita memberikannya dengan segenap hati kita. Dengan segenap jiwa kita. Dengan segenap kekuatan kita. Dan dengan segenap hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan ingin supaya kita datang kepada Dia. Dan memberikan segalanya bagi Dia. To give Him all. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini. Dan di akhir dari renungan ini, saya mau menaikkan satu pujian. Dengan judul, dengan segenap hati. Pujian ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Sebagai penyembahan kita. Sebagai persembahan yang terbaik. Yesus. Tuhan dan Allah. Amin. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat
atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom Meeting Evangelist Planner ini. Dalam Zoom Meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan Bapak Ibu. Apapun, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan Pak Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.